respect nih untuk identity yang kemarin juga sempat dimunculkan ya di match penentuan untuk Boostgate itu sendiri. Oke. Dan Ben Yuzong ya, ini juga salah satu hero yang lumayan fenomenal waktu kita ngomongin wildcard. Kayak 100% loh untuk pick rate dari Yuzong dan juga Sora. Iya. Pick rate or ban rate. Jadi kayak kalau nggak ada mereka di banning list ya udah pasti Udah muncul. pasti langsung. Pasti muncul. Oke, tapi bicara lagi tentang apa yang tadi udah dibahas ya untuk peraduan kedua belah roamer, Chow mungkin ya bisa jadi perebutan. Begitupun dengan Hayabusa, ini keduanya sama-sama power untuk Hayabusa, Prof. Iya, walaupun sempat diketawain ya gara-gara di nerf soal shadownya jadi Hayabusa, tapi aman sebenarnya buat sekarang karena ya udah banyak yang pada ngerti juga kalau misalkan memanfaatkan Hayabusa mainnya di shadownya aja, mainin cooldown reduction karena satu kali shadow kill itu 24 detik kalau dengan 40% cooldown reduction di level 12 sangat-sangat memadai untuk bisa teamfight jangka panjang. Iya, dan ini ya sosok pemegang Hayabusa juga nih, Kazue. Kazue. Tapi first pick nih, untuk Kalia juga yang sekarang udah mulai masuk ke dalam pilihan banget sih. Pick or ban juga sebenarnya untuk Kalia walaupun gak 100% dan Sora. Sora. Ini kalau kalian lihat ininya apa namanya pick rate-nya itu 0% karena yang wildcard itu tidak terhitung. Yap, Jadi itu kita dia. masuk Swiss Stage kita membuka lembaran baru. Itu Wow, dia dan langsung Valentina. loh di sini loh. Lebih tepatnya karena emang tidak mau diambil juga kan Iya. sama member dari Onyx untuk Valentinanya. Karena kita tahu sendiri IMU nanti kalau misalkan ternyata diambil turretnya bahaya banget. Kayak bakal double vacuum dan itu bakal mengacaukan setup dari Boostgate-nya sendiri. Jadi Boostgate ya ambil Valentina walaupun agak sedikit overkill di sini. Kayak mereka emang bener-bener akan play around Sora. Jadi kalau misalkan Soranya kena shutdown dari awal ya mereka nggak bakal online. Iya itu makanya yang gak gue sangka adalah mereka langsung menanggapi dengan mengambil Valentina yang emang pengen ngambil juga pastinya tuh kan dari Tsunami Slam-nya. Ya masih banyak possibility entah mereka akan menggunakan cara lain untuk bisa melawan atau seperti apa. Tapi ternyata langsung di sini, langsung Kan, gak pakai lama. ini juga kan sebenarnya hero nyamannya Suns juga ya. Apalagi Boostgate adalah salah satu tim yang membawakan Valentina itu adalah sebagai salah satu counternya Sora. Kemarin di match upin tuh di EXP. Iya di match upin ya. Dengan XC sebagai salah satu pemain yang membawakannya. Karena inilah dia Identity yang dikenal sebagai pemain yang sering mengganti in-game nickname setiap season. Ini Identity ternyata adalah nickname keempatnya. Ya berarti depannya harus kita ganti Looking for Identity. Looking for Searching Identity. for identity, ya. Benar. Nyari identitas bingung dia. Jadi LFI ya, bukan LFT. LFT udah banyak kemarin saya lihat status-statusnya. Bener, apa belum mulai soalnya Iya, belum seasonnya. mulai soalnya season. Udah LFT aja. Hayabusa. Ya udah sempat kita perbincangkan tadi dengan 40% cooldown reduction item. Nanti dia bakal memiliki shadow kill 24 detik. Jadi sangat mudah sekali untuk bisa memberikan efek dealing damage. Terutama ketika targetnya adalah Yishun Shin atau bahkan backline, gold lane terutama. Kalau nanti Skylar ternyata emang harus dipaksakan untuk memainkan marksman juga. Ya apalagi tipikal Kazue ini Hayabusa kalau unggul ya Hayabusa Skypierce. Sering kali. Ya Hayabusa Skypierce, tapi yang bukan brute force. Kan rata-rata kalau aku lihat ya, beberapa kali aku mungkin ada di rank glory ke atas atau bahkan mendekati immortal, itu mostly mainnya bener-bener itemnya craft gitu loh. Ada yang mungkin War Axe, Endless, ada juga yang mungkin mainnya ya udah Hepta, Malefic dan segala macam. Ada juga yang mainin Skypierce tapi bikin brute force mungkin sebagai kompensasinya. Tapi Kazue enggak, full damage pokoknya. Full damage dia. Dia maunya yang bener-bener eksekutor banget. Apa rank immortal yang Pulu nggak pernah nyentuh itu? Belum. Ya. Belum. Serius belum pernah. Kapan ranknya kalau begitu? Apa? Kapan ngeranknya? Gue ini aja Glory baru sekali. Oke. Oke, Iya. Oke. ya. Ini Gatot Kaca ya? Yang ditutup juga ini dengan skin M series. Itu dia. Gatot Kaca yang aku pribadi ngerasa emang ini merupakan salah satu hero roamer yang harusnya bakal jadi populer untuk sekarang. Dia bakal jadi jawaban juga untuk hero-hero yang kayak Kalea atau bahkan mungkin dia bakal menjadi jawaban untuk beberapa hero-hero yang nanti bisa ngebantuin clear wave doang. Paling dia bakal kerepotan kalau seandainya ketemu sama Hylos. Karena nanti pasifnya dia otot kawat tulang besi untuk dia nyari kompensasi HP bakal kena slow motion Hylos. Slow. Ya. Tapi memang lagi laku banget sih Hylos ya sekarang. Lagi laku banget. Laku banget. Oke. Tapi untuk last band dulu dari Onyx. Mereka mau tutup ke arah roamernya kah? Chow mungkin bisa jadi opsi untuk Walker. Tapi nggak Hylos. Itu deh. Dikasih ya Chow-nya ya. Karena lumayan ringkih kan berarti kalau misalkan emang bawa Chow juga. Wah, Tipis banget. aku sih nggak ngerasa ini game yang benar-benar bisa apa ya bisa ngebuka potensi karena kalau misalkan kita ngelihat Walker akan membawakan Chow,
Di sini ada Kalea, jangan sampai malah dia yang disetupin duluan. Uranus juga bisa bawa Purify. Ada Traceless juga dari Shunshin. Ya terlalu banyak sih gangguannya. Oke, berarti opsi roamernya, soalnya Grok udah nggak ada, Gatot juga udah nggak ada, Dihabisin ya. dihabisin opsinya. Ini benar-benar dibuat bingung. Apakah nanti akan langsung belok ke arah mungkin Hilda, Khalid. Tapi Kari dulu ya. Kari dulu. Apakah bakal dihabisin nanti untuk hero-hero badannya juga. Tapi buat sekarang kalau emang main di Shunshin, apakah tetap akan bermain dengan Gold Lane Fighter? Karena kita tahu sendiri Gold sekarang udah meningkat untuk siege minionnya. Yep. Dari 30% jadi 40%, pendapatan yang sangat-sangat masif sekali nanti ketika sudah berada di mid game. Kalau Cloud gimana? Cloud di sini. Walaupun landingnya beberapa kali kita lihat agak sedikit Susah ya susah. Walaupun ya akhirnya Cloud dengan Emblem Fighter kan tetap sustain ya. Kemarin tuh siapa yang menang ya untuk laning antara Cloud dan juga Kari, itu ada 2 tim di wildcard. Yang menang yang Cloud. Wah, Kadita. Kadita Cloud. Wah, dan Kadita ini udah tidak perlu glowing one, udah langsung burst aja Genius. Ya langsung Genius. Dan Lightning bahkan bisa disatuin. Karena kalau kita lihat untuk sekarang ya dengan adanya buff tambahan dari Lightning Truncheon, apalagi itu base damage-nya loh. Ingat base damage. Jadi nanti damage dari Lightning Truncheon-nya Evac itu, resonate-nya itu, dia bisa meningkat seiring dengan item-item magic yang dimiliki sama Sans. Scaling tuh item ya. Scaling tuh item lagi. Jadi kalau misalkan nanti dia punya 500 magic power ya udah, dia akan lebih massive damage resonate-nya. Bahkan lebih meledak. Bakal lebih gitu. Petir. Kesetrum ya. Iya, kesetrum. Efek resonate-nya kan kayak petir gitu. Keciprat lagi kan. Iya. Gimana bayangin coba kesetrum di dalam air laut. Ya, Gitu. Gitu. kesenggol ini bulut murai itu kan. Bulut listrik itu. Oke Khalid, itu dia seperti Dan apa yang itu- udah disampaikan juga sama Prof KB ya, yang bisa banget jadi opsi untuk sekarang. Oke, by draft kalian gimana? Onyx. Tetap Onyx ya. Sama Onyx. seperti saya berarti kalau begitu kita akan menuju ke Land of Dawn. Ini dia Swiss Stage. Hari pertama, match pertama. Onyx ID versus Busquets Esports from Turkey. Oke, Best of One Series. Sesaat lagi Swiss Stage akan dimulai. 8 pertandingan hari ini akan kita perlihatkan. Dan ini dia match yang pertama. Jadi langsung saja, sesaat lagi kita akan tes bagaimana semangat yang ada. Sudah siap, Aul? Siap. Oke, kalau begitu. M7 Swiss Stage, mana suaranya? Wow. Penuh ya pastinya untuk mendukung tim tuan rumah. Hore. Hore, tapi ini dia untuk di game yang pertama. Atau match pembukaan kita ya untuk di hari pertama Swiss Stage ini. Dan kembali lagi melihat Kadita yang sudah lama tidak muncul juga. Dan tidak lupa bahwa Kadita ini adalah salah satu hero yang cukup ikonik ya untuk Onyx juga. Kadang dilempar ke Keyboy soalnya. kan. Betul, itu kalau tadi Kaleanya nggak ada di awal ya, mungkin Kaleanya ya kalau taruhlah mereka misalnya ada di second pick atau udah ngambil Kadita, itu bingung loh tim lawan. Ini akan kemana ini perginya? Yep. Karena Keyboy bisa, Keyboy jago pakai Kadita, Sans juga. Setelah Iya. sekarang di bawah, Skylar berhasil sepertinya menyeimbangi bagaimana wave minion dari Katapult untuk tidak bisa di-freeze ataupun ya dia pun bisa melakukan hal yang sama. Dan kalau mengintip sedikit dari set talent emblemnya ya, dari spell maksudnya yang dibawain sama Busquets, 2 Purify yang memang ini akan menghindari Sans dan juga Keyboy. Tapi apakah itu akan menjadi sebuah jawaban juga kalau nantinya dikejar-kejar sama Skylar? Yep. Sama Cloud. Ini masih cukup santai dulu Keyboy. Melindungi bagaimana pola farming dari Kairi. Ada jalan yang benar-benar ditutup oleh Keyboy begitu baik. Sementara sekarang Skylar mencoba untuk maju ke area terdepan dengan area BMI tadi yang dimana dia berpindah tempat. Dan Skylar dengan flicker yang sudah dimiliki harus dikeluarkan. Biasanya Skylar kalau ngeliat Cloudnya sprint ya yang dibawain ya seringnya. Cuman sekarang flicker yang dimana berhasil untuk membuat dirinya selamat atas sedikit inisiasi sergapan yang ingin dilakukan oleh Busquets Esports. Dan sejauh ini masih belum terlihat adanya first blood sama sekali. Yep. Mereka masih bermain dengan cukup aman walaupun Kazue sudah mulai bergerak ke atas. Oke, Lutfi mulai bergerak. Apa yang akan terjadi? Lutfi satu terakhir dan first blood menjadi milik dari Kazu. Sementara tempatnya berbeda, Keyboy mencoba tadi mendapatkan Kara Identity dan juga wave minion yang sudah diamankan. Sans level 4 siap bertarung di area
dari Turtle itu sendiri. Sementara sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Waktar harus merasakan akibatnya. 3 player berbeda mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Apa yang akan terlihat? Keyboy-nya down. Exi, Kazu dan juga Identity. Mereka menguasai di area turtle-nya. Sementara sekarang Exi mencoba untuk bisa maju dan juga mengamankan karya dari Purple Buff. Wah sakit banget damage dari Identity. Tadi dia nge-IMU terhadap Rough Wave yang dimiliki oleh Sun. Sampai akhirnya Keyboy pun hilang seketika. Lutfi tadi pas di geng dia nggak buka flicker. Karena mungkin dia tahu juga ini ada Flying Cloud. Dia bisa nge-reach lagi ke arah turtle-nya dengan cukup cepat. Tapi Boostgate mereka memiliki setup yang begitu manis. Walaupun turtle berhasil mereka dapatkan. Gold juga sekarang mereka pimpin. Tapi kalau misalkan nantinya dibawa ke arah metode late game pun. Ini bakal menjadi tanyanya besar. Karena sama-sama punya kekuatan loh. Ya jujur aku ngelihat kayak mungkin Onyx udah ngelepasin turtle-nya aja. Sekarang Yap, ada satu bantingan, Tsunami Slam. Waktar kembali menjadi korban, 2 player mencoba untuk bisa mendekat. Ada Kazu balik lagi, Quad Shadow-nya masih selamat sementara Identity. Hehe, main trampolin nih. Wes, tamparan berat, Lutfi. Hampir saja. Hampir ya, flicker untungnya tapi 1v1 di arah bottom lane dan sebenarnya sama-sama membawakan emblem fighter nih. Cuman Kari sering banget di-match-upin sama Cloud, Prof. ya ini matchup yang lagi populer banget juga. Karena sama-sama menggunakan Master Assassin. Dan nanti di mid game-nya juga akan lebih mengerikan untuk Kari karena frontline seperti Uranus pun bisa di-burst. Paling ya untuk sekarang emang Onyx gak bisa ngelakuin setup turtle aja karena mereka lagi kalah untuk mungkin early utility-nya. Ditambah lagi ya kita tahu sendiri Ishunshin ya, jangan terlalu maksain untuk bisa mendapatkan turtle. Kalau misalkan dapetin turtle bonus ya kalau nggak dapat farming dulu aja. Sabar dulu ya, Kayak sekarang nih, farming dulu. Kairi masih coba buat mengimbangi level dari Kazue. Iya, ketertinggalan ya, 1 level. Tapi harusnya masih belum bisa menjadi masalah besar juga. Tapi dari tadi kalau kita lihat, Goldnya ini tarik-tarikan nih satu sama lain. Belum ada yang terlihat mendominasi. Yap. Cuman kayak Boostgate lebih aktif aja. Dari gol aja tuh, naik turun tuh. Dan perbedaan tadi mentok di 300-an lah. Iya 400. 400. Kayaknya nggak bakal lebih sih buat sekarang. Kecuali nanti di turtle ada korban. Karena kan kita tahu sendiri, turtle goldnya sekarang udah berkurang. Point kill mungkin bakal jadi priority-nya. Sementara sekarang terlihat ada 1, 2, 3, 4 player yang dimiliki oleh Boostgate. Mereka sudah mulai berkumpul, bahkan sekarang 5 player. Mereka berada di dalam satu area yang sama. Seperti apa kejadian yang akan terlihat karena 3 player yang dimiliki oleh Onyx sudah mulai mendekat ke area turtle. Waktar masih melihat dari kejauhan. Identity. Mereka perlahan tapi pasti sudah mulai maju. Regi Sensor masih dikeluarkan dan turtle-nya berhasil sudah diamankan pula. Kazunya berhasil tapi Waktarnya berhasil langsung dihilangkan untuk ketiga kalinya. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang perlu lihat ada X yang benar-benar menghancurkan tadi area mid. Walaupun belum ada korban yang terlihat namun Skylar di bagian bawah satu yang terakhirnya. Skylar menjadi korban pula. Boostgate. Wow. Wow, ini boost yang luar biasa dari Boostgate ya. Mereka bawa kombinasi yang begitu mengerikan juga. Kazue yang hadir untuk langsung bisa memberikan retribution terhadap turtle. Dan bahkan membayarkan point dead dari Waktar terhadap Skylar. Ini mahal banget pastinya. Ya padahal kalau kita lihat atau kita hitung tadi ya dengan adanya turtle ditukar sama kill kayaknya udah cukup sih. Tapi dengan adanya Skylar yang tumbang, goldnya ditarik lagi ke Boostgate Esports. Dan sekarang karena Boostgate udah punya keuntungan dapetin 2 turtle dan juga point kill, mereka akan coba buat lead sampai dengan 1000 gold. Mungkin mereka akan lebih sering main ke side lanes. Yep, Lutfi sendirian harus melawan 2 orang berada di dalam satu lane yang sama. Lutfi ada shadow kill. Kembali Lutfi satu persatu. Onyx ID mendapatkan ancaman berarti. Wah, bahkan Flicker pun tidak berhasil untuk bisa membuat dari Lutfi selamat ya. Dan sekarang bakal di-cut juga. Harusnya alter top turret ini bakal menjadi objektif berikutnya yang diinginkan oleh Boostgate. Oke, sementara sekarang Keyboy sudah mulai mendekat. Akankah ada Tsunami Slam? Tapi sekarang Purify sudah ke-trigger. Raging Sandstrom dikeluarkan. Keyboy-nya tertinggal. Apa yang terjadi? Tidak ada pull up damage. Desperate move yang terlihat yang dilakukan oleh Keyboy. Ya, bermula dari inisiasi yang ternyata bisa dinetralisir dengan Purify. Akhirnya terjebak juga di dalam zona yang nyaman untuk Boostgate. Dan jangan lupakan RX masih punya full HP, dia balik lagi dan hasilnya dia dapetin point kill tuh. Ya Purify yang dapat waktu ya. Ditambah dengan RX yang sekarang udah selesai dengan 2 item. Ya selesai dengan Golden Staff juga. Jadi bakal punya damage tentunya yang sangat masif ke arah Lutfi dan juga Keyboy. Minimal mereka harus makan depannya dulu sih. Karena untuk sekarang Boostgate seperti yang aku bilang mereka akan lead 1000 gold ke atas. Kalau dapet turtle bisa 2000 sampai dengan 3000. Oke, lari serang turtle kembali berhasil langsung diamankan dan goldnya. Wow, jauh loh kali ini. Dan ini perfect turtle loh. Perfect turtle dari Kazue untuk Boostgate. Yang lagi-lagi ngebuat mereka
berhasil untuk bisa melipat gandakan keuntungannya demi turtle tersebut dan goldnya sekarang udah naik lagi. Dan Onyx masih belum bisa mendapatkan apapun kecuali mungkin trade point kill yang itu juga masih belum worth. Karena tiga-tiganya point kill yang diciptain Onyx itu Walker as roamer. Ya masih belum ada keuntungan yang pasti. Karena mereka juga ngebawain Skylar dengan Cloud, jadi otomatis mereka nggak bisa ngelakuin team fight yang terlalu early, terlalu cepat juga. Mereka harus menunggu momentum juga. Yep. Karena kalau misalkan mereka terpicu untuk team fight di momen seperti ini, Busquets yang akan lebih diuntungkan. Karena mereka lagi unggul dari segi gold lead-nya. Yap. Dan kalau misalkan memang di drag Karam itu the late game juga sama-sama punya power ya. Untuk lane jauh masih ada Hayabusa buat ngasih damage yang masif untuk ngebocorin depannya juga masih ada Kari. Dan itu yang akan menjadi pertanyaan yang terjawab nantinya akan seperti apa lagi setup yang akan ngebedain nantinya di area Lord. Karena itu akan menjadi fight yang bakal berbeda banget ya dibanding Turtle. Mungkin masih bisa diiklasin dulu untuk Turtle tapi kayaknya untuk Lord kayak enggak sih Prof ya. Atau mungkin lepasin Lordnya, biarkan Skylar dapetin space-nya dulu. Oke. Karena emang terlihat damage-nya cuma mengandalkan Skylar. Karena Suns cuma bisa burst depan untuk sekarang. Yep. Belum bisa burst ke belakang. Oke, masih bisa mundur Prof aman. Walaupun tadi mendadak ya dikejar habis-habisan kayak begitu dan Identity sudah mendapatkan Rockwave. Ditambah lagi ada 2 Purify, jadi nggak bisa langsung target ke damage dealer. Yap, siapa yang akan menjadi korban? Dia Purify langsung digunakan tadi namun sekarang dikumpulkan dia Ramin begitu jatah dipergerakan dari seorang Keyboy. Harus merasakan akibatnya 4 player tersisa dari Onika ini. Wah, Exi benar-benar beraksi ya. Dengan Sora yang dilepaskan membuat dari Busquets. Mereka bisa melakukan inisiasi dengan begitu banyaknya opsi sekarang. Dari Walker kita juga sempat sering kan ngelihat bagaimana aksi dari Exi ketika dia menggunakan Soranya juga. Dan ini untuk kedua kalinya kita melihat di babak Swiss Stage. Dia benar-benar bisa menciptakan momentum yang begitu indah dengan Tauran barusan. Free Lord tentunya bagi Busquets. Mereka akan lebih leading lagi mendekati 5.000 gold lead. Dan 5.000 gold lead sekarang memang bisa di comeback tapi tidak mudah. Karena lihat efek punishment-nya. Bawahnya jadi nggak bisa didorong. Top lane-nya juga udah hancur. Mid lane mungkin akan jadi ancaman selanjutnya. Busquets, mereka menguasai alur permainan. Sangat. Bahkan Valentina pick kedua juga yang tadi dipertanyain sama Papulung akhirnya terjawab gimana powernya. Dia bisa jadi follow up, dia juga bisa jadi kombinasi sama Stormbeam yang dikeluarin sama Exi-nya. Dia bisa nambahin efek terrifying. Dan opsi untuk akhirnya IMU lebih ke follow up lagi. Ya jadi Stormbind, Raw Wave. Daro. Double combo, ada glowing one effect. Efek kejutnya itu loh yang kayak gitu tuh kalau dari Sora ini dari Sombay itu kayak mendadak lu dikumpulin di satu titik itu tuh nyebelin banget loh bro. Dan kalau mau butuh damage, pakai Heaven's Wrath. Udah cukup banget untuk bisa langsung burst ke belakang. Karena convert damage-nya dari HP ke damage itu sakit banget. Yap, sementara sekarang ada Rockwave tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Suns. Walker semakin dekat lagi menuju area defensif terakhir yang dimiliki oleh Onyx ID. Sementara sekarang BMI. Skylar harus mundur terlebih dahulu dan Lutfi menjadi satu sasaran empuk dengan Kari yang sudah tadi mengaktifkan ke arah dari keseluruhan skill yang dimiliki. Tapi untuk sekarang RX cukup santai dulu. 10 menit, 6.000 perbedaan. Sekarang hanya menyisakan 3 base turret aja untuk Onyx ID. Mereka benar-benar masih belum bisa berbuat banyak. Oke, ada satu orang korban berhasil langsung ditangkap dan Walker masih berhasil kabur. Ada beberapa soft skill tadi udah langsung dikeluarkan oleh Onyx ID. Dan ini bukanlah menjadi hal yang baik untuk mereka. Apa yang akan terlihat? Karena Keyboy-nya masih bisa selamat tapi Lutfi diserang dengan speed like wheel begitu menyakitkan. Wah, dan bahkan Walker plus Exi ini akan menjadi sebuah counter initiate yang begitu mengerikan. Bahkan tadi Keyboy gagal untuk bisa menangkap satu pemain dari Busquets. Itu nggak cukup ya damage-nya. Karena Walker juga udah memiliki satu item, yaitu adalah Chestis Pauldron. Ini mana dia adalah item anti-burst. Walaupun mungkin kelihatannya hanya untuk menjawab dari Skylar dengan attack speed-nya. Tapi jangan lupa bahwa ada efek. Dimana ketika pengguna dari Chestis Pauldron itu darahnya di bawah 30%, dia akan mendapatkan efek heal 20% dalam waktu 2 detik. Ini yang membuat item ini begitu komplit. Bahkan bagus banget untuk dijadikan item pertama. Dia mengurangi attack speed marksman, dia anti-burst juga. Di hero-hero seperti Kadita nggak bakal bisa langsung instant kill. Ya berarti second chance-nya ada banyak ya buat Walker ya. Dia kan pakai quicksand guard juga tuh bisa beli waktu tuh. Iya. Sehingga chastise drone-nya nanti bisa aktif tapi wow, Busquets. Mereka hadir dengan kesiapan yang luar biasa. Pede banget, mereka punya waktu beberapa hari dan kayaknya itu emang benar-benar dimanfaatkan mereka untuk emang ngulik habis-habisan nih bro. Itu dia. Atau justru udah panas karena main dari wildcard. Itu yang sering aku bilang kan, kalau misalkan beberapa yang mungkin dari wildcard play in something gitu kan, dia bakal lebih punya keuntungan karena mereka udah
feel the stage duluan. Mereka udah tahu bagaimana nanti di panggung. Mereka udah nggak ada yang namanya nervous. Oke. Onyx ID. Mereka masih mencoba untuk mencari bagaimana winning conditionnya tentunya. Karena sekarang mau farm juga agak sedikit sulit ya untuk ngejalanin lane jauh. Ini minim banget pasti dari segi vision, apalagi udah mulai di freeze nih dari wave-nya oleh Busquets. Yep, ini mereka mau gambling untuk bisa beradu dari Lord apa gimana nih? Kayaknya agak susah sih kalau misalkan mau ke arah Lord karena Busquets pasti bakal nge-react dengan targeting ke arah member dari Onyx ID dulu. Mereka bakal lepasin objektifnya. Tapi mendekat bro. Ya, mungkin mau mencoba. Berkumpul mereka mau mencoba. Kenapa? Karena dengan Kairi yang udah level 15 ya kayaknya pertaruhannya di sini nih bro. Ya, adu retri ya. Adu retrinya nih kita nggak tahu nih. Oke. Tapi kita akan lihat peraduannya seperti apa. Karena Lutfi juga udah ditugaskan ya untuk mencari informasi. Yep. Tapi hati-hati Lutfi juga lama-lama bisa babak belur. Ini udah pasti babak belur dengan perbedaan level yang jauh banget juga dari RX. Level 11 dan juga level 15 atributnya jauh. Sekarang item dari RX juga bagus. Wah. Mereka akan melakukan sebuah pertempuran. Coba lihat RX yang masih print. Keyboy-nya pun langsung down. Akankah mereka masih mencoba peruntungan dari pihak KD? Mereka udah kehilangan Keyboy. Quantity-nya kalah. Lutfi-nya mundur. Lord-nya berhasil diamankan oleh Busquets. Karena Skylar tadi show dan San, Shadow Kill. damage-nya terbagi. Masih berhasil kabur tapi tidak. Untuk waktu yang lama, Sansnya pun menghilang. Dua player lenyap. Oke. Ada sebuah stropper yang langsung dilakukan begitu baik aksi. Bahkan tuh sekarang ada behind ada juga tadi udah dilakukan dengan flashing no! Skylar down. What happened? 3 base turret sekarang terbuka. Lord di tangan dari Busquets. 8.200 gold yang sekarang dipimpin. Sebuah kesabaran dari Busquets untuk tarik ulur Lordnya. Di saat Skylar Show di bawah mereka gas dan makan Keyboy duluan, bro. Waduh. Oke, kembali lagi Exi melakukan sebuah hal yang sama. Tapi Lutfi-nya harus mundur terlebih dahulu. Lutfi udah gak bisa lama-lama lagi untuk bisa menerima damage sebegitu banyak. Tapi Kazunya akhirnya bisa langsung ditaklukkan. Akhirnya Kazunya berhasil langsung dirumpuhkan. Tapi Lord akan masuk lewat atas. Lord akan hadir untuk bisa membantu. Kairi pun hadir kembali guna untuk bisa mempertahankan area defensifnya. Dan Onyx ID masih bertahan. Masih bertahan harusnya karena ada Skylar juga yang spawn. Tapi base turret bottom lane akan coba didorong. Oke. Identity. Sepertinya Busquets satu persatu menunjukkan sebuah celah dari mereka sendiri. Iya pastinya adrenalin ya. Ini mungkin terlalu terburu-buru juga. Ya Onyx ID-nya terburu-buru banget. Busquets-nya juga terburu-buru ketika mereka berada di depan base dari Onyx ID. Mereka mungkin harus respect sedikit. Karena mereka harus mundur sejenak. Mereka kalah dari jumlahnya. Dan sekarang kebalikannya nih, Onyx ID yang sekarang masih kebingungan, tidak menemukan solusi atau jawaban. Mungkin mereka dari awal nggak expect kalau misalkan Exi dan juga Identity bakal tampil sedemikian rupa. Tapi siapa sangka kalau misalkan permainannya sudah bisa kita lihat dari wildcard. Mereka juga mengalahkan VP, Virtus Pro yang digadang-gadang akan menjadi salah satu tim wildcard yang nomor 1. Tapi ternyata Busquets menunjukkan bahwa kita semua salah, emang Busquets yang lebih layak untuk melaju ke babak selanjutnya dengan menekan Onyx ID 5.000 gold. Iya, tadi bahkan sampai 8.000 kan. Dan itemnya udah full juga sebenarnya buat RX. Dia punya Rose Gold Meteor. Salah satu bentuk respect pastinya ya. Ya itu kalau Tafbunda ditukar lagi tuh sama item attack speed lagi tuh boleh. Kalau ganti ya tambah movement, Windtalker boleh. Kalau fake gun, Buset deh udah itu. Ngelempar. melempar apa? Lempar gearnya udah semuanya. Fidget semua. spinner. Iya. Semua itu. Oke, tapi masih ada kesempatan pastinya buat Onyx bisa comeback ya. Kayak tadi udah berhasil untuk bisa memberikan punishment atas pergerakan dari Busquets yang cukup terburu-buru ya Prof? Iya, tapi sekali lagi masih belum ada jawaban terutama untuk Purify dari RX. Karena Identity tadi mungkin udah kejawab ya, Purify-nya harus diapain, harus digangguin sedemikian rupa. Skylar juga sekarang udah punya Windtalker. Mungkin akan lebih berasa juga nanti ketika direct attack. Ketika ada Blazing Duet juga ke RX. Tapi harus dicatat juga karena RX selesai dengan Rose Gold Meteor, jadi nggak bisa di burst. Akan ada shield yang melindungi RX nantinya dalam team fight besar. Dan sekarang Lord masih dipegang. Ingat ini Kari. Cuma butuh kurun waktu 5 sampai dengan 10 detik untuk bisa men-take down Lord dengan Speedy Light Wheel. Ini harus ada minimal mungkin salah satu yang trigger Purify dulu ya. Buat bisa nangkap Karinya, tapi aduh Lutfi bonyok banget. Yep. Lutfi masih bisa nge-regen SP yang dia milikin.
Masih cukup santai mereka, tapi RX sendirian, pede banget. Guna untuk mempertahankan Lord yang tepat berada di depan. Dari Busquets Esports, sementara Lutfi pasang badan di tempat yang berbeda. Akankah berhasil mendapatkan ke arah Walter. Sementara sekarang Exinya masih mundur sedikit, menyisakan 4 player, tapi stopnya begitu menyakitkan. Hanya saja Lutfi di tempat yang berbeda. Wey, Sansya pun down. 1 untuk 1 sejauh ini, tapi Blessing Duet dikeluarkan oleh Skylar. Begitu baik namun di tempat yang berbeda. RX-nya pun down. Web minion di area defensif Onyx pun belum menjadi sebuah halangan mereka. Wah, ini waktunya untuk Skylar akhirnya punya kesempatan dan item untuk akhirnya bisa membuat dari Busquets kehilangan 4 pemain. Itu dia sebuah kesabaran dan komunikasi yang dijalankan oleh Onyx. Dibuka dengan 1 Mountain Shocker. Ke-reveal keberadaannya di mana Walter gak ada temennya yang mendekat. Ya, gak punya backup yang begitu dekat, tapi di bagian top lane harus hati-hati karena Harus sepertinya hati-hati. sudah wave minion Kazu. Oh, ketahuan. Terdetek dengan ada Mountain Shocker, mereka sadar dan langsung ngambil alih Lord kali ini. Tidak Ya. perlu Lord evolve, mereka perlu Lordnya terlebih dahulu untuk bisa push 3 lane dari kejaran Super Minion Wave. 8.000 gold. Sekarang udah dibayar. Udah dibayar. Celah kecil yang diciptakan oleh Busquets tadi yang mungkin kelihatan terburu-buru ya Prof ya. Iya. Lama-kelamaan itu kan memberikan modal sama Onyx. Dan di area Lord barusan ya balik modal mereka. Ya, aku rasa jangankan 8.000 gold sih, 7 Lord pun Onyx udah pernah menghadapi. Jadi jangan kaget akan hal-hal yang seperti ini. Jangan Awal kaget bukanlah dengan akhir ya. comeback yang mungkin bisa tercipta ketika emang momentumnya dapat. Apalagi RX benar-benar berada di choke point tadi. Dia benar-benar gak ada jalur untuk bisa kabur sehingga mereka akhirnya bisa men-shutdown RX dengan Blazing Duet dan basic attack dari Skylar. Iya, tadi juga sebenarnya ada peran dari Lutfi ya yang sedikit memisahkan follow up damage sehingga akhirnya Stormwind dari XT tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya, walaupun emang langsung nyicil banget loh, ngeburst banget pasti dari segi HP yang dimiliki oleh Onyx. Oke. Sementara sekarang Lord ada di bagian bawah. RX bekerja keras guna untuk bisa menghilangkan Kara dari wave minion dan juga Lord tersebut. Sementara Lutfi masih berhasil tadi memakan beberapa source skill yang dimiliki oleh Busquets. Oke, Lordnya masih harus ditanggulangi dulu ya. Busquets gak bisa terlalu depan kayak tadi untuk nge-clearnya. Karena mereka juga lagi minim banget dari segi vision. Soalnya ada yang bisa ngejutin kan kalau ya RX hampir saja menjadi korban tapi sekarang Lutfi-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Mereka pun harus waspada terhadap pergerakan dari Exi. Sementara sekarang dari Walternya tertinggal sendirian tapi masih ada pergerakan rekan-rekannya yang emang bisa melindungi dan juga quicksand guard-nya. Belum diaktifkan juga Tapi lagi. at least base turret bawah ya yang berhasil untuk didapetin sama Onyx itu lane yang berseberangan untuk next Lord, Prof. Ya lumayan menguntungkan ya. Tinggal gimana caranya mereka maintain aja di bagian mid lane dan juga di bagian top lane. Karena ketika kita ngomongin soal wave minion di bottom lane nanti, Busquets udah pasti bakal sedikit lebih dirugikan. Wave minionnya akan kedorong terus dengan super wave minion yang dimiliki sama Onyx. Sementara PR-nya Onyx adalah mid lane dan juga top lane. Lutfi sendirian. Yap, dan sekarang harusnya dari sisi network dari masing-masing playernya ini udah sama nih, item udah sama nih, Bener. netral Sama. lagi. Netral lagi jadinya. Walaupun sebenarnya gold sekarang udah gak jadi pengaruh ya. Yap. Oke, apa yang akan terjadi sementara? Tsunami slap-nya, exit down. Menjadi sebuah keuntungan kali ini Onyx ID. Mereka mendapatkan satu orang yang memiliki eksis yang begitu mengerikan. Namun, Kazuna di Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken dipadu-padankan guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Oke, itu bagus banget pastinya untuk dapetin XC ya. Walaupun kalau kita bicara tentang adanya power dari kedua belah marksman, RX punya damage yang nyata, tapi dia single target, Bro. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Kari ya, banyak orang bilang Kari kalau udah keluarin ultimate speed light wheel, dia selesai. Dia harus mundur dulu untuk recovery. Walter setengah darah. Udah Juga dengan sakit banget damage-nya. Oh, tapi nggak kalah sakit ternyata karena men-trigger Rose Gold Meteor barusan. Dari Ocean Ode ini miliki sama Suns. Pedes ya, pedes. Udah, karena ya udah seimbang pasti dari segi itemnya juga. Cuman kalau ngeliat dari 3.400 sekarang yang dipegang sama Onyx. Ada konsil tapi Lutfi langsung membuat sebuah barikat. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi. Sementara sekarang coba lihat Walternya pun masih berhasil menyelamatkan diri dengan quicksand guard yang dimiliki. SP-nya bertambah kembali. Identity tadi ngecek karena rumputan. Masih ada Lutfi. Identity menjadi orang terdepan. Gagal seperti yang mendapatkan player-player dari Onyx ID. Iya, dan jangan lupakan Busquets ini best of one ya. Jangan sampai apa yang terjadi di wildcard dengan kayak tergesa-gesa, Yap. tabrak aja. Ini terjadi. Iya, hanya karena mereka kehilangan momentum di bagian base di depan Onyx. Yang mereka terlalu terburu-buru, tapi sekarang Lord Evolve, ingat, ini mereka bisa ditabrak loh.
Karena kebetulan dari Kiboy-nya juga ready dengan flicker. Oke. Sementara Kiboy ready dengan flickernya, ready dengan tsunami slam-nya. Kiboy-nya masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Hehe. Dan itu dia Wakternya pun down. Wakter bola sempat hilang kalah dari sisi Wakter. Tapi ternyata untuk kali ini ada tsunami slam. Dan itu dia. Eksinya down. Tapi masih ada immortal. Flicker bola langsung dikeluarkan. Sementara Erek dengan satu win of net tadi langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang. Coba lihat Identity. Mengamankan tadi dengan satu tsunami slam yang udah langsung diambil pula. Sanche pun masih selamat. Tapi di bagian belakang ada Petrify udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang eksinya masih berusaha bisa mundur. Pertempuran tempat terjadi di dalam area defense yang dimiliki oleh Busquets Esports. Dan mereka pun masih bertahan sejauh ini. Satu game saja. Dan ini pun semuanya belum berakhir. 22 menit dan masih berjalan. Ini adalah tempat bermain juga untuk Busquets. Mereka menjalani match di wildcard dengan game time yang juga di atas 20 menit, bro. Ya, tapi siapa sangka kalau misalkan Onyx yang harus bertahan dari Busquets. Wow. Yang awal ekspektasi kita adalah Onyx akan bermain dengan super agresif. Tapi barusan pergantian item yang mungkin cukup dilirik ya. Karena dengan adanya immortality yang sempat dibuat sama Kairi. Dia coba untuk build ke arah dari fleeting time anyway. Tadi sempat keluar dengan menggunakan Mountain Shockernya. Tapi sekarang udah dia jual lagi untuk beli Blade of Despair. Satu item yang nanti akan memberikan dealing damage yang begitu tinggi dari Xunshin. Dan tinggal menunggu beberapa detik dari Lord-nya. Karena kita tahu sendiri untuk sekarang keuntungan masih ada di Onyx. Karena Lord-nya stay di atas. Busquets yang harus nge-push bawahnya. Yap. Wow, ini menunjukkan bahwa setiap region ini berkembang. Dan mengejar pastinya. Bayangkan ini adalah runner up dari Turki. Runner up. Runner up. Siap-siap Alter Ego, kamu harus semangat. Iya juga ya. Oke, tapi Mountain Shocker. Oke, berhasil ngebanting. Tidak ada follow up damage. Tidak ada follow up damage. Tidak ada backupan sepertinya Ul. Tidak ada sama Tidak ada sekali. backupan. Follow up damage-nya full tadi dari Onyx. Selesai. Dan yang dapat adalah player kuncian ya. Bisa Ya. dikatakan Exi menjadi salah satu initiator juga untuk Busquets. Di menit 23, spawn time-nya udah 50 detik plus. Dan kali ini Onyx mereka unggul dari segi jumlah. Mereka bisa langsung eksekusi menuju ke arah Evolve Lord yang kedua. Oh, di-trap kah? Di-trap kah sama Sans untuk Kazuya-nya? Kiboy ada di rumputan tengah Luffy. Sementara sekarang di bagian bawah. Coba lihat akan ada 1v1 situation antara Sans dan juga Kazu. Tapi Ketahuan. Shadow ketahuan. Sans yang mundur kembali. Dan sedikit lagi Lord akan menjadi milik dari Kairi harusnya karena dialah pemegang satu-satu bisa tapi ternyata berhasil diamankan oleh RX. Mereka pun langsung saja mundurnya juga mengamankan diri. Quad Shadow Phantom Shuriken bantingan dari Kiboy tidak mendapatkan siapapun Identity. Tidak selamat. Last hit dari RX yang Kok akhirnya membuat bisa? dari Evolve Lord jatuh ke tangan Busquets. What? What? Apa ini dan web minion? Oh my god, rame banget ini web minionnya. Plot masih ada- twist yang dia dalam plot twist Waduh. ternyata RX. Out of nowhere dia berhasil untuk mendapatkan last hit dari Lord Evolve. Dan sekarang Exinya hadir dengan flicker yang dia miliki. Harus ditahan terlebih dahulu karena Onyx. Mereka akan menerima gempuran yang begitu menyakitkan dari Busquets. Wih, Skylar. Sudah bocor sepertinya Exi. Wah, Kalinya ketahuan. bertemu tapi tempat berbeda Sans. Dicek. Angle-angle kayak gini yang benar-benar Kazue game sense-nya juga tinggi banget berarti Tinggi ya. banget, tapi Tadi dia tidak- mau di-trap Iya, ketahuan. tapi setidaknya Sansnya ngasih waktu Ul. Iya, Nggak ada iya. yang ngedekat ke situ, mereka fokus ke Sans, Lord nyaman. Takut ya. Iya. Ya, Lord Evolve masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh Onyx. Keadaannya semakin sengit pasti 25 menit. Ya, first game of the day, 25 menit Onyx ID. Sebagai tuan rumah yang diunggulkan, sangat diunggulkan Pak Pulung. Hampir cek semua FYP itu semuanya Onyx. 25 menit Tapi bro. sekarang 25 menit mereka masih berjuang, mereka masih menahan dan bahkan membalikan gold lead-nya 15.000. Karena tadi Busquets unggul 8.000, sekarang Onyx unggul 7.000. Yep. Ul, marahin ini Ul, Kazu. Siapa? Kenapa Kazu? Masih minum dari ini, Oh, pinggir. minggir ya, bibirnya mencong dikit. Kan bisa naikin. Ntar komunikasinya ini. Ada konslet. Konsulat. Wow, 7.000 sekarang dipegang sama Onyx ya. Walaupun sebenarnya mereka dalam segi ketertinggalan tadi, mereka udah dapetin cashback ya terutama dari satu buah base turret di area bottom lane. Tapi awareness dari Busquets juga bagus banget. Mereka hati-hati, mereka juga menghindari bagaimana sergapan-sergapan yang bisa dilakukan oleh Sans. Wah, tapi bottom lane-nya sih. Ada Sentry. Dan juga Mountain Shocker langsung ke-detect semuanya. Ini dia power dari Xunshin yang kita tahu ya. Dia benar-benar gak ada masalah walaupun kena nerf kemarin. Dari Traceless dan juga dari Mountain Shocker duration. Yang penting dia tetap bisa nge-reveal posisi dari lawannya. Dan lihat Kiboy.
Kiboy. Wow! Ada flicker, langsung berhasil membanting. Dan itu dia target utama. Tapi masih ada Immortal tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang kasusnya pula langsung panggilan dengan sangat cepat. Mission complete. Tapi ternyata pemain-pemain dari Busquets mereka pun masih memberikan perlawanan. Blazing to win from Skylar pun langsung dikeluarkan. Tapi sejauh ini ada Ludwig yang menjadi korban pula. Eric dan Identity mereka berdekatan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya masing-masing. 3 tukar 1 dan jangan main-main depan Kiboy. Flicker, Tsunami Slam membuat dari Kazue hilang walaupun tadi dia langsung respon dengan membuat Kara Immortal. Tapi apalah daya, Quachedo-nya pun tidak menjadi penyelamat. Ya, terkena Breath of the Ocean juga. Lord Evolve selanjutnya akan ada di tangan Rionic. Kalau ini kecuri, 4 melawan 2 ini akan menjadi kendala yang begitu serius. Busquets sekalipun gak akan berani untuk keluar dari teritori mereka. Mereka akan stay di dalam base. Mereka akan menunggu Onyx bergerak. Waduh. Dan mereka akan mencoba untuk membalikan keadaan dengan Exi yang dimana dalam 1 menit ke depan dia baru punya flickernya. Yes, tapi ini masih ada sedikit waktu ya, 20 detik lah untuk menunggu Lordnya hadir dari sisi Onyx. Dan itu pun adalah waktu yang dibutuhkan untuk Busquets. Mereka menunggu mau player-player ready. Mereka mau Lordnya ke area mid. Oke. Mereka nggak mau lagi Lordnya ke area bottom lane, itu akan membuang-buang waktu. Mereka akan coba untuk push dari 3 wave yang nanti akan dimaksimalkan dari super wave minion. Dan ini akan menjadi game terpanjang di M7 ya, tapi Lordnya ke bawah. Oke. Oh, karena masih ada Masih ada base turretnya tadi di mid. Hitungannya terlambat kah? Sehingga buat sekarang mereka akan terus bergerak ke bagian mid lane dan bottom lane. 2 push lane, apakah ini cukup? Kiboy punya flicker. Exi juga bakal punya flicker sekarang berarti. Oh, Oke. Konsil. Ada konsil kembali, coba lihat Kiboy. Kiboy mencari kelah, Kazu sendirian bagian atas. Kiboy sesaat lagi. Pergerakan seperti apa akan mereka berikan? Iya, flickernya ready juga ya dengan adanya Tsunami Slam. Bisa banget target langsung ke arah Kazue. Kalau misalkan try ke RX-nya masih belum berhasil, tapi Lord masuk. Sebentar sekarang Lordnya akan masuk dan juga Sans mencoba peruntukan dengan Rocket tapi nggak ada yang connect. Tapi waktunya mundur dan Base-nya pun terbuka lebar. Kazu down dan Nordic membalikkan keadaan. Epic comeback yang terjadi oleh Onyx. Mereka masih kuat. Mereka masih mampu untuk bisa menunjukkan untuk 1 kemenangan sebagai tuan rumah di match perdana mereka.